When I was a kid, my mom used to pray for me and say, Ketika aku masih kecil, ibuku biasa berdoa untukku dan berkata, Karim, semoga suatu hari aku melihatmu menjadi pemimpin yang datang dengan kemenangan bagi Islam, atau seorang pemimpin yang kembali dalam keadaan wafat, seperti yang disebutkan dalam kitab suci. Kami dibesarkan dengan dua prinsip utama. Pertama, kamu harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kedua, kamu harus mengalahkan orang-orang Yahudi dan Kristen. Aku menghafal kitab suci, aku menghafal kitab-kitab ajaran, dan aku menjalankan semua kewajiban yang seharusnya dilakukan seorang Muslim setiap hari. Kehidupanku sehari-hari selalu berpusat dan dibangun di atas ajaran Islam. Aku bermimpi tentang hari itu. Sampai akhirnya aku mendapatkan kesempatan besar ini ketika pasukan asing menyerang sebuah negara di Timur Tengah pada tahun 2002 dan 2003. Ini adalah pertarungan besar. Dan aku berkata pada diriku sendiri, inilah saatnya aku akan menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Aku bermimpi mendapatkan panggilan telepon yang akan mengizinkanku pergi dan berjuang melawan orang-orang yang dianggap musuh. Dan panggilan itu akhirnya datang. Namun, pada hari itu, pria yang meneleponku berkata, "Maaf Karim, operasi telah dibatalkan." Panggilan ini adalah berita paling menyedihkan yang pernah kuterima dalam hidupku. Aku merasa sangat frustrasi. Aku merasa kehilangan segalanya. Aku merasa bahwa aku telah ditolak oleh Tuhan sendiri. Dalam ajaran Islam, diyakini bahwa orang-orang yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dipanggil dengan nama mereka oleh Tuhan sendiri. Maka, bagiku, aku menyadari bahwa aku tidak dipanggil. Setelah semua doa, semua puasa, dan semua hal yang telah kulakukan, ternyata aku tidak dipilih. Ini adalah bencana. Aku mulai menghilang dari pergaulan. Tidak keluar seperti sebelumnya. Sampai suatu hari salah satu pemimpin memanggilku. Ia berkata, "Aku mendengar apa yang terjadi Karim, dan aku ingin bertemu denganmu." Aku pun menemuinya, dan dia bertanya, "Karim, mengapa kamu begitu sedih?" Aku menjawab, "Tuhan tidak memilihku untuk mati." Dan pria ini mengucapkan sesuatu yang menurutku adalah sebuah nubuat. Ia berkata, "Mungkin karena Tuhan memilihmu untuk hidup." Aku bertanya, "Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang?" Ia menjawab, "Kamu harus menyebarkan ajaran." Aku mulai melakukannya dengan semangat yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Aku berada di mana-mana, bahkan di televisi. Pada awalnya, aku mengajak orang-orang kepada Islam. Namun, ada masalah. Aku tidak merasa puas. Selalu ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang hilang. Ini adalah masalah pertamaku. Ketika aku mulai belajar dari para pendebat Muslim, 80% dari apa yang mereka katakan adalah tentang orang-orang Kristen. Lihat bagaimana mereka tidak mengenakan penutup kepala. Lihat apa yang mereka katakan. Hanya 20% yang benar-benar membahas ajaran Kristen. Dan 20% ini pun tidak adil secara akademis. Ketika seseorang ingin menafsirkan satu ayat dalam kitab suci Islam, ia harus melakukan banyak hal, membaca latar belakang, membaca tafsir, dan memiliki pengetahuan dasar tentang cara menafsirkan. Tetapi ketika mereka menafsirkan kitab suci Kristen, mereka hanya berkata, "Lihat, di sini Yesus mengatakan ini dan itu." Terlalu jelas untuk dipercaya begitu saja. Aku pun berkata pada diriku sendiri, "Oke, sekarang aku membutuhkan apa yang kusebut sebagai tablet Kristen." Dengan kata lain, aku ingin ringkasan tentang iman, seperti doktrin-doktrin yang kita yakini. Sebutkan doktrin yang kita percayai 1, 2, 3, 4, agar kita tahu apa yang salah dengan keyakinan mereka. Ini mudah dilakukan. Lalu kita bisa mengajak orang-orang Kristen kepada ajaran kita, melakukan dakwah kepada mereka. Aku mencari di sekeliling, tetapi sangat sulit bagiku untuk menemukan sesuatu yang bisa kupahami atau kupegang, sampai akhirnya aku mulai merasa frustrasi. Setelah berminggu-minggu, aku mulai berbicara kepada Tuhan. "Tuhan, Engkau tidak ingin membantuku di sini? Aku butuh bantuan." Sampai suatu hari, aku sedang duduk di depan komputer. Sebuah iklan di jaringan dial-up muncul. Ini adalah masa sebelum Wi-Fi. Di iklan itu tertulis, "Apakah kamu mencintai Tuhan?" Aku mengkliknya. Aku pikir itu adalah situs Muslim, karena mereka menulis kata Allah yang biasanya digunakan dalam Islam. Tetapi ternyata itu adalah situs Kristen yang membahas perjalanan dari kitab Kejadian hingga kedatangan Yesus ke dunia dan kebangkitannya, melewati tokoh-tokoh utama dalam kitab suci seperti Nuh dan Ibrahim. Ini sangat mengejutkan bagiku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku melihatnya dan berpikir, mungkin kita salah. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil bagiku untuk mengakuinya. Tapi kemudian aku bertanya,
Siapa yang mengatakan bahwa Tuhan benar-benar ada? Aku mulai menyadari bahwa aku tidak memiliki bukti yang cukup untuk apapun. Aku tidak memiliki bukti yang cukup untuk keyakinanku sebelumnya. Bahkan tidak cukup bukti tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Hal ini membawaku kepada pemikiran ateisme. Saat aku menjadi ateis, aku melakukan segala hal yang bisa dibayangkan. Namun, aku menjadi sangat lelah karena aku mulai merasa bahwa ateisme bukanlah jawaban. Di dalam hatiku, aku masih merasa bahwa Tuhan itu ada. Aku memperlakukan diriku seolah-olah Tuhan itu nyata. Aku berbicara dalam hatiku kepadanya. Sampai suatu hari, aku benar-benar lelah dengan semuanya. Aku pulang ke rumah dengan banyak masalah dan beban yang tidak bisa kutanggung sendiri. Aku melihat ke langit dan berkata, "Engkau terlalu besar untukku. Aku tidak bisa menemukanmu. Tolong lakukan sesuatu. Aku terlalu kecil untukmu. Jika engkau benar-benar ada, temukan aku. Ini bukan hal yang sulit bagimu." Malam itu, aku tertidur. Dalam mimpiku, aku melihat diriku berlari di jalan yang sangat panjang, dikelilingi oleh cabang-cabang pohon penuh duri yang mengejarku, seolah ingin membunuhku. Di ujung jalan, ada seorang pria yang tidak kukenal. Aku berteriak, "Tolong, lakukan sesuatu!" Dia hanya mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahuku, dan menarikku ke hadapannya. Saat dia menatap mataku, aku menyadari bahwa dia adalah Yesus Kristus. Dia menatap dalam ke mataku dan berkata, "Sekarang waktunya bagimu untuk mengikut aku." Aku terbangun dari mimpiku dan berkata pada diriku sendiri, "Ini hanya khayalan. Tidak mungkin ini benar. Mengapa Yesus datang kepadaku?" Namun, pada malam berikutnya, aku mengalami mimpi yang sama, dengan semua detail yang sama. Saat aku terbangun, aku melihat ke langit dan berkata, "Ini bukan lelucon. Aku menantangmu, jika engkau bisa datang kepadaku sekali lagi dengan detail yang sama, maka aku akan mempertimbangkannya. Jika tidak, aku tidak akan memikirkanmu lagi." Aku berpikir bahwa dia tidak akan datang lagi. Tapi dia datang. Dan kali ini dia menatap mataku lebih dalam dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa ini waktumu untuk mengikut aku?" Aku terbangun dalam keadaan tidak percaya bahwa ini nyata. Aku tidak bisa percaya bahwa Tuhan begitu penuh kasih, begitu luar biasa, begitu terbuka. Dia tidak tersinggung dengan tantanganku. Dia tidak merasa dihina. Sebaliknya, dia menunjukkan bahwa dia mengasihiku dan menginginkanku. Maka, dia datang kepadaku. Aku tidak langsung bangun sebagai seorang Kristen, tapi aku bangun sebagai seseorang yang mencari kebenaran. Dan satu hal yang kutahu dengan pasti, Yesus Kristus lebih dari sekadar seorang nabi. Dia bukan seperti yang selama ini kupikirkan. Aku beruntung menemukan seseorang yang membimbingku, dan setelah 3 tahun, aku dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejak saat itu, segalanya mulai berubah. Cara pandangku terhadap dunia berubah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku belajar bahwa aku bisa mengasihi orang lain tanpa syarat. Kami harus pergi ke negara lain karena tekanan yang kami alami. Itu bukan hal yang mudah bagi kami. Namun, sesuatu yang unik terjadi di sana. Aku mendapat undangan dari salah satu organisasi yang bekerja di tempat ibadah. Aku menerima undangan itu dan pergi ke salah satu acara mereka untuk pertama kalinya. Aku diundang sebagai pembicara utama untuk membagikan kesaksianku tentang apa yang terjadi dalam hidupku. Saat aku berdiri di hadapan mereka, aku berkata, untuk pertama kalinya, aku bisa mengatakan bahwa Tuhan telah menyembuhkanku. Dan aku bisa berkata bahwa aku mengasihi kalian. Aku mengasihi kalian. Tuhan adalah kasih, menyatakan kasih-Nya ke dalam hati kita. Inilah yang telah pelajari. Amin. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmat-Mu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.
Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.